Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Lunita Safa dan berikut USM News selengkapnya. Upaya membantu petani menghadapi keterbatasan air saat musim kemarau dilakukan melalui pemanfaatan pompa air tenaga surya. Inovasi yang dikembangkan tim pengabdian Fakultas Teknik Universitas Semarang ini diharapkan mampu menekan biaya irigasi sekaligus peningkatan produktivitas pertanian. Melalui program pengabdian kepada masyarakat yang didukung hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Fakultas Teknik Universitas Semarang mengembangkan solar cell pumping system sebagai alternatif pengganti pompa berbahan bakar fosil yang selama ini memiliki biaya operasional cukup tinggi. Sistem pompa dirancang, dibuat, dan dipasang sesuai dengan kondisi lahan serta kebutuhan air masyarakat. Selain ramah lingkungan, teknologi ini diharapkan mampu menyediakan pasokan air yang cukup untuk mendukung irigasi pertanian, khususnya saat musim kemarau. Pengujian sistem baru-baru ini dilakukan di Desa Ringginarum, Kabupaten Kendal. Hasilnya, pompa mampu beroperasi selama 3 jam dengan debit air sekitar 1 hingga 2 liter per detik. Alhamdulillah dari Fakultas Teknik Universitas Semarang kami mendapatkan hibah pengabdian dari DPPM. Pengabdian kami adalah membuat pompa menggunakan solar cell. Nah, kemarin kami sudah mengadakan pengujian terhadap alat tersebut di Desa Ringginarum, Kendal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pompa bisa bekerja selama 3 jam dengan debit air 1-2 liter per detik. Harapannya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Desa Ringginarum, terutama untuk membantu pengairan untuk tanaman tembakau, apalagi di saat musim kemarau seperti ini. Selain menghadirkan solusi pada aspek produksi, program ini juga memperkuat manajemen usaha kelompok tani melalui pelatihan pengoperasian dan perawatan pompa, penyusunan standar operasional prosedur, serta pembentukan kelompok pengelola sarana irigasi, agar pengguna dan pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendampingan tersebut diharapkan petani mampu mengoperasikan dan merawat teknologi secara mandiri, sehingga biaya operasional irigasi dapat ditekan, dan produktivitas pertanian khususnya tanaman tembakau dapat tetap terjaga. SMK Negeri 1 Semarang kembali menggelar kegiatan rutin Jumat bermakna yang diikuti siswa kelas 10 dan 11, para guru, staf, serta karyawan sekolah. Melalui senam pagi dan berbagai kegiatan edukatif, program ini bertujuan membangun kebugaran, kedisiplinan, serta karakter peserta didik. Suasana penuh semangat mewarnai halaman SMK Negeri 1 Semarang pada Jumat pagi. Siswa kelas 10 dan kelas 11 bersama Bapak Ibu guru, staf, serta karyawan mengikuti kegiatan Jumat bermakna yang diawali dengan senam bersama. Program yang dilaksanakan setiap hari Jumat, mulai pukul 7 hingga pukul 8 pagi sebelum pembelajaran dimulai, ini menjadi salah satu upaya sekolah dalam membiasakan pola hidup sehat sekaligus membangun karakter peserta didik. Melalui senam pagi, para siswa diajak menjaga kebugaran fisik, meningkatkan kemampuan motorik, serta melatih kedisiplinan. Jumat bermakna juga diisi dengan berbagai kegiatan lain seperti jalan sehat, literasi, kegiatan keagamaan, serta pengembangan soft skill sehingga mampu menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental siswa. Kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Suasana kebersamaan antara siswa, guru, staf, dan karyawan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aktif, sehat, dan menyenangkan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Dengan fisik yang sudah siap, dengan kedisiplinan yang sudah siap, harapannya nanti di proses pembelajarannya pun juga akan dapat meningkatkan hasil akademisnya, seperti itu.
Melalui kegiatan Jumat Bermakna, SMK Negeri 1 Semarang berharap kebiasaan positif ini terus membentuk generasi yang sehat, disiplin, dan siap mengikuti pelajaran. Dengan kondisi fisik yang prima, serta karakter yang semakin baik, siswa diharap mampu meraih prestasi akademik maupun non-akademik secara optimal. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta baru-baru ini. Kegiatan yang diikuti para pemuka agama dan masyarakat ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman. Dalam kesempatan tersebut, para tokoh agama menyampaikan bahwa doa merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan bangsa, doa juga menjadi harapan agar setiap ikhtiar pembangunan mendapat penyertaan Tuhan demi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengungkapkan bahwa zikir dan doa kebangsaan merupakan bentuk rasa syukur atas berbagai capaian bangsa, sekaligus ikhtiar memohon keberkahan bagi masa depan Indonesia. Assalamualaikum. Malam ini adalah bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini. Maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya. Malam ini ribuan umat dan para tokoh lintas agama berkumpul dalam satu majelis memanjatkan doa terbaik bagi negerinya. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia. Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu. Para pemuka agama dari berbagai kepercayaan turut mengapresiasi penyelenggaraan doa lintas agama yang dinilai mampu memperkuat keharmonisan di tengah kemajemukan Indonesia. Mereka menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk menjaga persatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Perjalanan kereta api 263 Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol mengalami insiden tertemper sebuah truk. Kejadian berada di perlintasan sebidang JPL 80 yang dijaga secara swadaya di KM 50+0, satu jalur hilir peta jalan antara Stasiun Doplang dan Stasiun Sulur. Akibat kejadian tersebut, kereta api 263 Ambarawa Ekspres melakukan berhenti luar biasa atau BLB di KM 50+1/1 untuk dilakukan pemeriksaan sarana oleh awak sarana perkeretaapian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruh ASP dalam kondisi selamat. Namun, lokomotif mengalami kerusakan pada selang air brake yang patah sehingga kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk melanjutkan operasional, KAI Daob 4 Semarang mengirimkan lokomotif pengganti dari depo lokomotif Semarang Poncol. Setelah proses penggantian lokomotif dan pemeriksaan teknis selesai serta dinyatakan aman, kereta api 263 Ambarawa Ekspres diberangkatkan kembali dari Stasiun Sulur pada pukul 10.20 WIB. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan bahwa KAI Daob 4 Semarang menyayangkan atas kejadian tersebut dan memohon maaf kepada pelanggan kereta api, khususnya Ambarawa Ekspres yang terganggu perjalanannya. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat, KAI Daob 4 Semarang secara konsisten terus menggencarkan berbagai upaya preventif. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, baik dari pengemudi truk maupun penumpang kereta api. Mengalami gangguan berupa tertemper truk di kilometer 50+0/1 antara Stasiun Doplang, Stasiun Sulur pada pukul 09.00 pagi tadi. Akibat kejadian tersebut, lokomotif kereta api Ambarawa Ekspres mengalami kerusakan berupa air brake lokomotif patah
dan harus diganti dengan lokomotif pengganti dari depo lokomotif Semarang Poncol. Setelah lokomotif pengganti datang dan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh pada pukul 10.20, kereta api Ambarawa Express tersebut melanjutkan perjalanan kembali ke stasiun Semarang Poncol. KAI Daob 4 Semarang kembali mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi ketentuan saat melintasi perlintasan sebidang. Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api serta berhenti, melihat ke kanan dan ke kiri dan memastikan kondisi aman sebelum melintasi perlintasan. Robohnya sebagian struktur atap SD Negeri 1 Tadunan, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memaksa puluhan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah warga. Langkah ini dilakukan untuk menghindari resiko bagi siswa dan guru, sembari menunggu proses perbaikan bangunan sekolah. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Tadunan, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah kini berlangsung tidak seperti biasanya. Sebanyak 83 siswa dari kelas 4, 5, dan 6 harus mengikuti pelajaran di rumah warga yang berada di belakang kompleks sekolah setelah sebagian struktur atap bangunan sekolah mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu sore 12 Juli 2026 sekitar pukul 15.45 WIB. Saat itu penjaga sekolah sedang membersihkan ruang guru sebagai persiapan masuk sekolah usai libur semester. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Setelah diperiksa, sejumlah material beton dari struktur atap roboh dan menimpa lemari arsip di ruang guru. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas belajar maupun guru yang berada di lokasi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kerusakan tidak hanya di ruang guru, tetapi juga pada ruang kelas 4 dan kelas 5. Kondisi plafon serta struktur atap terlihat melengkung dan dinilai berpotensi membahayakan apabila tetap digunakan. Atas rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, 3 ruangan tersebut dikosongkan. Bahkan pihak sekolah juga diminta mewaspadai kemungkinan kerusakan serupa pada ruang kelas lainnya. Selama masa relokasi, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan memanfaatkan rumah warga. Sementara itu, Dinas Dikpora Jepara Tengah mengupayakan percepatan perbaikan bangunan melalui skema bantuan tidak terduga atau BTT agar para siswa dapat kembali belajar di sekolah dengan aman. Juli, jadi hari terakhir untuk liburan semester yang kemarin untuk kenaikan itu, ketika penjaga sekolah membersihkan ruang guru untuk persiapan hari Senin, itu sekitar pukul 15.45 itu di ruang kantor terdengar suara ada sesuatu yang jatuh dengan keras itu suaranya. Ternyata setelah dicek itu adalah ada beberapa material cor yang memang rubuh di jam tersebut. Untuk sementara kita baru dapat 3 ruang kelas, berarti yang menampung 3 kelas itu, yaitu di rumah warga, tepatnya di belakang sekolah kami, itu masih bisa menampung 3 ruang kelas. Ruang kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6. Dan masing-masing di kelas 4 ada 28 siswa, kelas 5 juga 28 siswa, dan kelas 6-nya ada 27 siswa. Hingga kini relokasi pembelajaran masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Pihak sekolah berharap proses perbaikan dapat segera terrealisasi sehingga seluruh siswa SD Negeri 1 Tadunan bisa kembali belajar di ruang kelas yang aman dan nyaman. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari, USM TV. Timnas Indonesia kembali meraih hasil memuaskan di ajang Piala AFF 2026. Menghadapi Timor Leste di laga grup A, skuad Garuda tampil dominan dan berhasil mengamankan kemenangan 3 gol tanpa balas. Bertanding di Chonburi Stadium Thailand pada Jumat malam lalu, skuad Garuda langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Peluang dari Tom Haye sempat mencetak gawang Timor Leste, namun masih mampu diamankan kiper Dylan Nizki. Indonesia mendapat keuntungan setelah Timor Leste bermain dengan 10 pemain pada menit ke-21, usai Jackson Ferreira Fowler menerima kartu kuning kedua.
Namun meski unggul pada jumlah pemain, babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Indonesia terus menekan pertahanan Timur Leste. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-74 melalui Saina Patinama yang memanfaatkan umpan silang Doni Tripamungkas. 4 menit berselang, Tom Haya menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas yang mengarah ke pojok kanan gawang. Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-81 melalui Michel Bakar setelah menerima umpan Ragnar Oratmangun. Hingga laga berakhir, skor tetap 3-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Hasil ini membuat skuad Garuda mengoleksi 6 poin dan sementara memimpin klasemen grup A Piala AFF 2026. Indonesia kini semakin dekat dengan target lolos ke semifinal dengan persaingan grup A masih menunggu hasil pertandingan Vietnam menghadapi Singapura. Pemirsa, olahraga pagi memang sudah jadi pilihan banyak orang untuk memulai hari. Namun di kawasan Gajah Mada Semarang, rutinitas itu sering berlanjut ke cafe shop. Bagi sebagian anak muda, menikmati minuman bersama teman setelah berolahraga menjadi cara sederhana untuk menutup pagi sebelum kembali beraktivitas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Lunita Safa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai berlari, sebagian dari mereka memilih untuk tidak langsung pulang. Ada yang melanjutkan waktu paginya dengan mampir ke coffee shop dan menikmati waktu bersama teman. Pilihan minumannya pun beragam. Ada yang memilih kopi, ada juga yang memilih minuman lain untuk menemani obrolan setelah olahraga. Ternyata seru juga ya pemirsa, bisa ngopi di pagi hari setelah kita capek-capekan jogging. Tapi karena aku nggak bisa ngopi karena takut asam lambung, jadi aku pesennya matcha. Ya, yang pertama tuh kan zaman sekarang tuh zaman kopi culture ya kak. Habis olahraga tuh pasti rasanya pengen yang seger-seger gitu. Seger. Terus biasanya juga kita kayak kalau habis lari kan kayak kurang ya, habis langsung pulang ya. Habis kita lanjut main dulu, baru kita cabut. Gitu. Mungkin bagi setiap orang alasannya berbeda. Ada yang datang untuk olahraga, ada yang ingin menikmati waktu bersama teman, dan ada juga yang sekedar mencari suasana pagi yang lebih santai. Jadi, kamu tim yang mana nih pemirsa? Sehabis olahraga langsung pulang atau mampir ngopi dulu? Apapun pilihannya, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menghabiskan waktu di pagi harinya. Dari Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, Kinanti Jasmine dan Nana melaporkan.